Kalau misalnya kita mau pergi haji, undang teman-teman dan yang lainnya, makan-makan dan yang lainnya, dan memberitahu mereka bahwasanya kita mau pergi haji tanpa ada ritual-ritual khusus, sebatas makan-makan saja, Allahu a'lam, la haraj, tidak mengapa. Tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umroh itu buat ibadah khusus. Misal mengundang orang, misal berzikir. Nyata tidak, tasyakuran haji hukumnya bid'ah dan dilarang dalam Islam. Sebagaimana hal itu seringkali dilontarkan oleh para dedengkot kaum Salafi Wahabi. Sebelum berangkat haji, para calon haji biasanya melakukan tasyakuran atau selamatan. Tradisi ini kelihatannya sudah membumi di Nusantara. Hampir di semua daerah ditemukan tradisi ini, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Secara umum, mereka menyebutnya walimah safar. Istilah tasyakuran haji memang jarang ditemukan dalam literatur fikih, tapi sebenarnya ada istilah yang hampir mirip, yaitu naki'ah. Hanya saja, istilah naki'ah secara spesifik digunakan untuk menyambut kedatangan musafir, terutama yang balik dari perjalanan jauh semisal haji. Masyarakat menyambutnya dengan mengadakan walimah atau acara makan-makan. Naki'ah ini bisa diadakan oleh musafir itu sendiri atau masyarakat yang menyambutnya. Syekh An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab berpendapat, yustahabbun naki'ah wa hiya ta'amun yu'malu liqudumil musafiri wa yutlaqu ala ma ya'maluhul musafirul qadim wa ala ma ya'maluhu ghairuhu lahu. Artinya, disunnahkan melangsungkan naki'ah, yaitu makanan yang dihidangkan karena kedatangan musafir, baik disiapkan oleh musafir itu sendiri atau orang lain untuk menyambut kedatangan musafir. Pendapat ini didukung oleh hadis riwayat Jabir bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah, selepas pulang dari perjalanan, beliau menyembelih unta atau sapi. Dalil ini memperkuat kesunnahan mengadakan selamatan setelah pulang dari perjalanan jauh. Selamatan sebagai bentuk rasa syukur atas diselamatkannya musafir dari bahaya perjalanan. Demikian pula dengan selamatan sebelum haji. Hukumnya dapat disamakan dengan naki'ah. Terlebih lagi, substansi acaranya tidak melenceng sedikit pun dari syariat Islam. Di dalamnya terdapat unsur silaturahmi, sedekah, doa, baca Al-Quran, dan lain-lain. Kendati istilah walimah safar jarang ditemukan dalam literatur hadis maupun fikih, bukan berarti mengadakannya dianggap haram atau bid'ah tercela. Al-ibraru bil musamma la bil ismi. Yang diperhatikan ialah substansi yang dinamai, bukan soal nama itu sendiri. Berdasarkan prinsip ini, yang menjadi acuan dalam menghukumi sebuah perbuatan ialah isi dan substansinya. Selama isi dan substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, ia diperbolehkan, sekalipun istilah atau penamaannya tidak ditemukan di masa Rasulullah SAW. Terlebih lagi dalam madhab Syafi'i, istilah walimah tidak hanya dikhususkan untuk pesta pernikahan. Istilah walimah mencakup semua perayaan yang diselenggarakan lantaran mendapat rizki yang tidak terduga atau kebahagiaan tertentu. Maka dari itu, menurut madhab Syafi'i, kesunnahan mengadakan walimah tidak dibatasi hanya untuk nikah, tapi juga disunnahkan pada saat bangun rumah, khitan, pulang dari perjalanan, dan lain-lain. Pendapat ini sebagaimana dikutip Al-Jaziri dalam Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah. Asy-Syafi'iyah qalu yusannu sun'ut ta'am wa da'wa ilaihi inda kulli hadisi sururin sawa'un kana lil ursi aw lil khitan aw lil qudumi minas safar ila ghairi dzalika mimma dzukira. Artinya, madhab Syafi'i mengatakan
disunnahkan menghidangkan makanan dan mengundang orang untuk memakannya pada setiap kejadian yang membahagiakan, baik saat pernikahan, nikah, kedatangan orang dari perjalanan dan lain-lain. Maka merujuk pada pendapat ini, tradisi walimis safar yang dilakukan masyarakat Nusantara sangat baik dilakukan. Pada saat itulah momen berbagi kepada sesama masyarakat atas kesempatan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk berhaji. Maka selain ajang silaturahmi dan sedekah, walimah safar merupakan bentuk rasa syukur atas peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajang meminta doa kepada sanak saudara supaya diselamatkan selama menjalani ibadah haji. Wallahu a'lam bissawab. Nyata tidak, tasyakuran haji hukumnya bid'ah dan dilarang dalam Islam, sebagaimana hal itu seringkali dilontarkan oleh para dedengkot kaum Salafi Wahabi. Sebelum berangkat haji, para calon haji biasanya melakukan tasyakuran atau selamatan. Tradisi ini kelihatannya sudah membumi di Nusantara. Hampir di semua daerah ditemukan tradisi ini, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Secara umum mereka menyebutnya walimah safar. Istilah tasyakuran haji memang jarang ditemukan dalam literatur fikih, tapi sebenarnya ada istilah yang hampir mirip, yaitu naqiah. Hanya saja istilah naqiah secara spesifik digunakan untuk menyambut kedatangan musafir, terutama yang balik dari perjalanan jauh semisal haji. Masyarakat menyambutnya dengan mengadakan walimah atau acara makan-makan. Naqiah ini bisa diadakan oleh musafir itu sendiri atau masyarakat yang menyambutnya. Syekh An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab berpendapat, yustahabbun naqiah wa hiya ta'amun yu'malu likudumil musafiri wa yutlaku ala ma ya'maluhul musafirul qadim wa ala ma ya'maluhu ghairuhu lahu. Artinya, disunnahkan melangsungkan naqiah, yaitu makanan yang dihidangkan karena kedatangan musafir, baik disiapkan oleh musafir itu sendiri atau orang lain untuk menyambut kedatangan musafir. Pendapat ini